Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Andara dengan NIM 34022110187. Saya dari kelas manajemen reguler F akan memenuhi tugas komputer bisnis pertemuan 3, yaitu mengedit nama rekening lingkat dan menghubungkan akun pajak Departemen Kantor Cabang. Pertama-tama kita buka aplikasi Miyog, kemudian ke open, kemudian kita buka file yang kemarin sudah dibuat, kemudian oke, kemudian no, kemudian kita pergi ke account list. Nah, di sini saya sudah membuat list yang sama dengan di contoh. Di sini kita akan mengganti bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dan juga kita di sini akan mengedit LinkedIn ini, yaitu akan menghilangkan yang tidak ada checklistnya. Yang pertama, kita ke Aktiva. Kemudian, yang ke-1 yaitu check account. Kita ganti menjadi 1101. Kemudian, account name-nya kita ganti menjadi kas. Kemudian, ini tetap di detail. Kemudian, oke. Nah, ini berpindah ke bawah. Kemudian, yang kedua ini berhubung tidak di checklist, kita hapus akunnya, klik 2 kali, kemudian klik kanan, delete account. Yang ini juga sama, kita hapus. Kemudian tersisa ini. Kemudian, undeposited funds, kita ganti menjadi Bank Mandiri, klik 2 kali. Kemudian account number-nya kita ganti menjadi 1221. Account name-nya menjadi Bank Mandiri. Nah, ini akan berpindah ke bank. Kemudian yang electronic clearing account, kita ganti juga ke bahasa Indonesia. Namanya 1222. Kemudian account name-nya kita ganti menjadi Bank BCA. Kemudian oke. Nah, ini sudah berpindah ke bank. Kemudian yang trade debtors kita ganti juga nomornya 1301. Kemudian account name-nya piutang karyawan. Kemudian oke. Kemudian yang piutang karyawan yang di bawah ini kita hapus, klik kanan delete account. Nah, ini sudah berpindah ke bawah. Lalu lanjut ke kewajiban. Di kewajiban ini ada utang usaha. Utang usahanya kita hapus terlebih dahulu. Klik kanan delete account. Kemudian trade creditors-nya kita ganti nomornya menjadi 1200. Kemudian account-nya ganti menjadi yang tadi dihapus, yaitu utang usaha. Kemudian oke. Kemudian di bawahnya ada uang muka penjualan. Ini sudah berbahasa Indonesia. Kemudian yang ini karena tidak ada checklist, kita hapus. Klik kanan lalu delete account. Kemudian yang payroll
kita ganti nomornya menjadi 1100, kemudian akunnya kita ganti menjadi oke. Nah, ini sudah terganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita pergi ke modal. Di modal ini kita akan mengganti bahasa Inggris yang ada di equity. Yang pertama, kita akan menghapus laba ditahan. Klik kanan lalu delete account. Kemudian kita pergi ke equity, kemudian retained earnings ini kita ganti nomornya menjadi 2000, kemudian account-nya kita ganti menjadi laba ditahan. Kemudian oke. Sudah berganti. Kemudian di bawahnya lagi ada saldo awal. Kita hapus lagi saldo awal, kemudian delete account. Kemudian yang current year earnings kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Nomornya menjadi 4000. Kemudian kita ganti menjadi saldo awal. Lalu historikalnya kita delete. Kemudian kita pergi ke biaya. Ini yang terakhir, dua lagi. Wage dan salaries kita pindahkan ke biaya umum. Kita klik 2, kemudian nomornya kita ganti menjadi 1901, kemudian akunnya itu gaji dan upah. Kemudian oke. Sudah pindah ke biaya umum dan administrasi. Kemudian ada employer-nya, kita ganti lagi nomornya menjadi 1902. Akunnya yaitu sudah terganti semua menjadi bahasa Indonesia. Itu adalah cara untuk mengedit nomor rekening lingkar. Lalu tugas yang kedua yaitu menghubungkan akun pajak departemen kantor cabang. Di sini setelah semuanya diganti menjadi ke bahasa Indonesia, kita pergi ke list, kemudian ke tax code, kemudian yang diganti yaitu goods and service tax. Di sini kita tax code-nya diganti menjadi PPN, kemudian description-nya kita ganti menjadi pajak tambahan nilai. Kemudian link account for tax collected-nya kita isi dengan PPN masukan. Karena di sini tidak ada PPN masukan, kita ini nomornya yaitu 1101, kemudian akunnya yaitu kita masukkan lagi. Nah,
Nah, di sini sudah ada PTN masukkan, lalu kita klik, kemudian use account. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian linked account for tax tab-nya kita ganti menjadi PPN pengeluaran. Di sini juga tidak ada PPN pengeluaran, jadi kita pergi ke new, kemudian nomornya yaitu 1102, kemudian enter, kemudian kita isi account name-nya dengan kemudian kita masukkan PPN pengeluaran. Kemudian oke. Di sini kita sudah tahu cara mengubah tax code list. Kemudian close. Lalu yang selanjutnya yaitu job list. Kita ke list, kemudian ke jobs. Nah, kemudian kita akan membuat job list. Kita pilih, kemudian job number-nya kita isi dengan JB. Ini tetap di detail job, tidak di header job. Kemudian enter. Subjobnya kita lewati, lalu job name-nya kita isi dengan jual beli. Jadi JB itu adalah singkatan dari jual beli. Kemudian oke. Lalu akan muncul job number dan name-nya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi, yaitu kita isi dengan SRV. Kemudian job name-nya kita isi dengan kemudian oke, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita sudah tahu cara membuat job list di Word, kemudian kita ke tugas selanjutnya. Kita close, lalu kita ke kategori, kita ke list dulu, lalu kategoris, kemudian kita penuh, kemudian kita isi dengan S, kemudian enter, kemudian kategori namanya yaitu kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi, yaitu kategori ID-nya yaitu DKT. Kemudian enter, kemudian kategori namanya yaitu kemudian oke. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Itu adalah cara mengisi kategori list di aplikasi MyWord. Yang selanjutnya yaitu kita akan pergi ke setup, kemudian ke link account, kemudian account and banking account. Di sini kita ganti menjadi selisih saldo. Di sini sudah terisi oleh selisih saldo, lalu use account. Kemudian yang kedua kita ganti menjadi Bank BRI. Kemudian kita klik Bank BRI, kemudian use account. Nah, yang ketiga kita ganti menjadi Bank Mandiri. Lalu kita klik Bank Mandiri, kemudian use account. Jadi hasilnya seperti ini. Yang ke satu yaitu selisih saldo, kedua Bank BRI, ketiga Bank Mandiri. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke setup lagi. Kemudian masih link account. Kemudian kita ke sales account. Di sini kita ganti menjadi piutang dagang. Karena di sini tidak ada, jadi kita ke new, kemudian nomornya kita ganti menjadi 1302, kemudian account-nya kita ganti menjadi piutang dagang.
menjadi piutang dagang, kemudian oke. Kemudian kita pergi lagi ke sini. Nah, di sini sudah ada piutang dagang. Kemudian kita use account. Sudah berganti menjadi piutang dagang. Kemudian yang kedua, kita ganti menjadi Bank Mandiri. Karena di sini adalah bank account customer receipt. Kemudian di sini akan otomatis menjadi khusus nama-nama bank. Kita ganti menjadi Bank Mandiri, kemudian use account. Yang sudah berganti menjadi piutang dagang dan Bank Mandiri. Kemudian yang ini kita checklist semuanya. Kemudian sesudah di checklist, kita isi ini dengan income account-nya, kita isi dengan pendapatan jasa angkut. Nah, sudah ada, kemudian kita use account. Yang kedua, seharusnya kita isi dengan uang muka penjualan. Karena di sini tidak ada, jadi kita ke new. Kemudian nomornya kita ganti menjadi 5.100. Kemudian akunnya yaitu kemudian oke. Kita pergi lagi ke sini, kemudian sudah ada, kemudian use account. Kemudian yang ketiga kita isi dengan potongan penjualan. Di sini sudah ada potongan penjualan, kemudian kita use account. Kemudian yang keempat, kita ganti menjadi pendapatan denda. Di sini sudah ada pendapatan denda, kemudian use account. Lalu hasilnya akan seperti ini. Itulah cara mengisi self-linked account di Mayot. Kemudian oke. Kemudian untuk selanjutnya kita pergi ke setup lagi, kemudian link account, kemudian kita ke purchase, kemudian ini diganti menjadi utang usaha, kemudian use account. Yang kedua kita ganti menjadi Bank Mandiri, kemudian klik use account. Nah, sudah berganti menjadi utang usaha dan Bank Mandiri. Kemudian ini kita checklistnya dari nomor 2. Kemudian yang ini kita isi dengan ongkos angkut, kemudian account. Yang kedua kita isi dengan uang muka pembelian. Karena tidak ada uang muka pembelian, maka kita tunggu. Kemudian nomornya kita ganti menjadi 5.200. Kemudian namanya kita ganti menjadi uang muka pembelian. Kemudian oke. Kita kesini lagi, kemudian kita klik yang tadi ditambahkan, yaitu uang muka pembelian. Kemudian use account. Sudah muncul, kemudian yang ketiga kita isi dengan potongan pembelian. Ini sudah ada, kemudian klik, kemudian use account, kemudian akan terisi potongan pembelian. Yang terakhir kita isi dengan biaya denda. Sudah ada, kemudian use account. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Itu adalah cara mengisi purchase di link account Mayot. Kemudian kita aktifkan. Sekian penjelasan tugas dari saya untuk tugas menyebut nama rekening lingkar dan menghubungkan akun pajak Departemen Kantor Cabang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Yuliana Ambara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.